Halo Sobat Indonesia semua, kembali lagi nih kita bersama di diskusi yang tentunya asyik dan pastinya aku yakin banget gak akan rugi untuk teman-teman menonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih ditemani ya oleh kakak cantik, waduh, yaitu kakak Tia nih. Halo kakak. Halo, selamat pagi. Halo, gimana nih Kak kabarnya? Masih sehat dong? Masih semangat Aman. dong? Aman, Alhamdulillah masih semangat nih. Kita sudah membahas tentang klinik rumah sehat ya Kak. Mungkin di sini Ya, kita semua yang belum tahu jadi tahu, udah tahu apa itu klinik rumah sehat, udah tahu konsepnya seperti apa. Yang tentunya udah nggak miskonsep lagi nih Kak, bukan rumah yang sakit ya, tapi bagaimana membangun rumah yang sehat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup unik juga nih Kak, yaitu tentang pandemi. Tapi bukan soal bagaimana vaksinnya, tapi bagaimana menciptakan ruang yang ketika pandemi ini kita fokus di rumah ya, semua harus dikerjakan di rumah, yaitu work from home, baik belajar, bekerja, bermain, kita semua di rumah, itu gimana caranya menciptakan rumah sehat saat pandemi, khususnya untuk anak dan orang-orang tua nih Kak. Jadi kakek, nenek gitu, anak-anak bayi yang harus stay at home. Gimana sih ya, Kak cara menciptakan ruang-ruang seperti itu? Ini mungkin kita sharing aja nih Kak langsung. semuanya ya. Jadi rumah itu kan untuk semua. Kita harus sharing gitu. Betul tadi kata Dea Aziza. Jadi ada aktivitasnya, ada belajar, ada kerja, ada bermain juga gitu ya. Tidur juga Eh, Kak. iya tidur juga, istirahat ya. Supaya istirahatnya juga bagus. Yang satu sisi lagi ada yang main-main, bapaknya lagi mau tidur gitu misalnya. Atau ibunya juga lagi istirahat, tapi terganggu juga kadang-kadang ya. Kalau menciptakan ruang yang ramah anak dan manula, kita memang harus melihat kalau desain yang ada di rumah kita itu memberikan rasa aman dan nyaman ketika beraktivitas untuk semuanya gitu ya. Jadi yang pertama mungkin bahan materialnya tidak memiliki sudut-sudut yang tajam, desainnya baik yang di dalam rumah maupun eksterior yang dari luar gitu. Tidak menggunakan material yang beracun, misalnya pakai cat yang ramah lingkungan gitu. Lalu menyediakan area bermain. Area bermainnya juga mungkin terbatas ya, tapi cukup untuk menjadi ruang ekspresi anak. Misalnya ada tembok yang memang untuk dicoret-coret, memang disediakan oleh orang tuanya, tapi menggunakan cat yang mudah dibersihkan gitu, sehingga bisa digambarin lagi gitu kan. Ada ruang-ruang yang aman. Aman itu misalnya nih, ada yang menggunakan kursi roda atau menggunakan apa? Kruk ya, alat Kaki. bantu untuk berjalan, iya. Nah, itu ukuran-ukurannya harus dilihat juga. Gimana ukurannya berapa untuk berputar, untuk relnya gitu ya, untuk pegangan tangan gitu. Oh, ada Dan standarnya itu Kak berarti iya, ada untuk standarnya, filter itu betul. ya. Ya, terus terutama di kloset ya, di kamar mandi. Itu kita harus tahu bahan material anti slipnya. Lalu kalau ada tangga, itu juga ada desainnya supaya tidak bahaya gitu ya. Ada ketinggiannya berapa yang aman gitu. Dan yang terpenting juga harus cukup cahaya karena di dalam rumah kan aktivitasnya banyak. Jadi ada ruang-ruang yang memang untuk istirahat, otomatis cahayanya juga lebih redup daripada yang ruang-ruang yang untuk belajar gitu misalnya. Jadi ada satu kasus yang saya cukup lama waktu itu berada di depannya toko listrik ya, karena di rumah saya itu saya gunakan di dalam kamar itu tidak untuk bekerja, tapi untuk tidur dan membaca. Di saat itu membaca santai aja, itu saya mesti tahu tuh ukuran kamar saya ukurannya berapa, terus pada saat membaca itu supaya aman, kacamatanya nggak nambah, terus posisinya ada di mana titiknya, gitu. Jadi Oh, kita harus nggak, ditetapkan itu Bu. iya itu berpengaruh sih. Kalau misalnya perabotannya dipindah-pindah, misalnya kasurnya tadinya ngadep ke utara atau dipindah lagi ngadep ke barat. Cuman posisi kita duduk dan membaca itu arah cahayanya itu sesuai gitu dengan titik jatuhnya ke buku yang kita baca gitu. Jadi memang sangat berpengaruh itu. Jadi nanti kalau misalnya jatuhnya bayangan itu tidak sesuai,
Ya kan? Akhirnya kita baca yang pas bagian gelap, nambah deh minusnya kan? Ternyata wah, sedetail itu ya bagaimana merencanakan rumah yang sehat, Iya, apalagi ramah buat anak. Oke, wah menarik banget ya Kak. Ternyata hal sekecil bola lampu itu perlu kita pertimbangkan ya untuk ya. menjaga kesehatan diri kita nih, terutama mungkin kesehatan mata untuk pencahayaan ya. Kita harus pastikan pencahayaannya itu cukup. Nah, kok saya dari tadi melihat Kakak Tia ini sepertinya sibuk membaca buku nih Kak. Ini sebenarnya buku, jangan-jangan buku yang kemarin nih Kak, buku klinik rumah sehat nih pasti. Iya, Wah, buku klinik rumah sehat. Banten. Oke, jadi guys, ternyata dari tadi Kakak Tia ini bercerita, sedetail bola lampu ya, itu ternyata ada tata caranya ya Kak, ada panduannya bagaimana cara kita memilih berbagai material, berbagai peralatan yang digunakan untuk menjaga rumah kita agar penghuninya itu tetap sehat ya kan. Ini bukunya juga ada di tangan saya nih, buku klinik rumah sehat. Ini luar biasa sih Kak bukunya. Ini bagaimana kita bisa tahu cara menjaga kesehatan diri kita lewat rumah, di mana rumah adalah tempat kita bernaung. James Thurber ya pernah berkata bahwasanya aku memiliki prinsip keseimbangan untuk mencapai kehidupan yang tentram, yaitu cinta, kesehatan, dan kemapanan. So, kita harus lihat tiga aspek itu dengan cermat supaya kita hidup sejahtera. Tunggu apa lagi nih buat teman-teman di rumah yang pengen banget pesen buku ini? Yuk langsung aja order buku ini. Silahkan lihat caption video di bawah ini. Itu ada link pemesanannya. Bagaimana tata caranya? Silahkan disimak di caption pada video di bawah ini. Mungkin Kak Tia punya closing statement nih Kak untuk kita semua teman-teman di rumah terutama untuk supaya lebih aware nih terhadap pembangunan rumah yang sehat tentunya. Ya, tidak perlu mahal untuk bisa menghuni rumah yang nyaman untuk kita semua. Kita mulai dari hal yang sederhana, kita mulai dari diri sendiri. Luar biasa sekali Kakak. So, buat teman-teman yang merasa masih punya pertanyaan, silahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih untuk Kakak Tia yang sudah menemani kita, yang sudah Terima memberikan kasih. ilmunya. Tetap semangat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah harta yang paling berharga bagi kita semua. Yeay!